Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM D01220003, kelas Sipil A22. Saya akan mempresentasikan analisis kestabilan lereng berdasarkan integrasi data geofisika tahanan batuan dan geoteknik (NSPT). Abstrak. Studi ini memaparkan analisa kestabilan lereng dengan menggunakan integrasi data geofisika dan geoteknik. Data geofisika dilakukan melalui penyelidikan geolistrik tomografi dengan konfigurasi Werner dan Werner-Schlumberger, dan geoteknik dengan metode bor inti dan pengujian standar penetration test atau SPT. Tanah longsor pada poros Jalan Nasional Majene Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi lokasi studi dengan kondisi geologi, deformasi gunung api, padang dan berelief terjadi. Stratifikasi batuannya adalah pasir lempung, tufa, dan kemudian batu pasir. Dari hasil studi didapatkan bahwa pengujian geofisika mampu mengobservasi stratifikasi batuan dan mengidentifikasi bidang sentuh antara lapisan batuan masif dan batuan lapuk, yang kemudian dikategorikan sebagai bidang gelincir. Bidang gelincir ini terkonfirmasi oleh simulasi numerik berdasarkan data geoteknik. Dapat diindikasikan pula adanya kolerasi empirik antara resistivitas batuan dan nilai NSPT. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan integrasi metode geolistrik dan NSPT pada analisa kestabilan lereng yang lebih akurat. Yang pertama, pendahuluan. Integrasi antara penyelidikan geolistrik dan geoteknik dilakukan untuk mendapatkan data dan interpretasi yang tepat mengenai profil batuan dan tanah lereng. Salah satu pendekatan metode pendugaan kondisi bawah permukaan lereng adalah integrasi geolistrik dan geoteknik yang dapat menghasilkan dugaan gambaran kondisi bawah permukaan yang valid beserta properti mekanik geomaterialnya. Survei geolistrik telah banyak digunakan pada penyelidikan kondisi lereng pada pra dan pasca landslide. Integrasi survei geolistrik dan data geoteknik dapat memberikan data dan interpretasi yang tepat mengenai profil batuan dan tanah lereng. Meskipun demikian, analisis stabilitas lereng dengan memadukan data geolistrik dan geoteknik belumlah banyak dilakukan pada kasus-kasus kelongsoran di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini mencoba mengaplikasikan analisa stabilitas lereng dengan menggunakan integrasi interpretasi antara data geolistrik dan geoteknik. Yang kedua, integrasi geolistrik tomografi dan geoteknik NSPT. Pelaksanaan survei geolistrik pada post-failure landslide telah banyak dilakukan untuk menyelidiki variasi bawah permukaan. Akan tetapi, survei geolistrik dapat memiliki kesalahan dikarenakan tahanan listrik tanah yang berkaitan dengan kadar air dan material tanah tidak diukur secara langsung. Survei geolistrik yang lebih bersifat kualitatif dan oleh itu memerlukan konfirmasi kuantitatif melalui data geoteknik seperti long bore dan data pengujian laboratorium. Penyelidikan geolistrik dilakukan untuk mendapatkan data makro termasuk stratifikasi tanah atau batuan, heterogenitasnya, dan serta muka air tanah. Sementara itu, penyelidikan geoteknik dilakukan untuk mendapatkan data mikro mengenai akan tetapi properti mekanis tanah batuan termasuk data kuat geser, sudut geser, kohesi, dan densitas tanah. Kedua data makro dan mikro ini akan dapat melengkapi pemahaman kita akan kondisi di bawah permukaan pada lokasi yang ditinjau. Data geofisika dan geoteknik menjadi bahan yang
komprehensif untuk mengevaluasi dan menganalisa kondisi bawah permukaan. Selain itu, data tersebut memudahkan untuk memodelkan dan mensimulasi besaran dan letak sliding plane pada lereng yang ditinjau melalui analisa numerik. Yang ketiga, studi kasus kelongsoran pada Jalan Nasional Majene Mamuju, Sulawesi Barat. Lokasi studi terletak di Poros Mamuju sampai batas Majene bergerak 426 ditambah 500 km dari Makassar, Sulawesi Selatan. Digital Elevation Model mengindikasikan lokasi studi terletak pada relief bergelombang dengan sudut kemiringan 30 derajat. Kondisi geologi lokasi kelongsoran terdiri dari dua satuan kelompok batuan yang jika diurutkan dari yang tertua hingga yang termuda sebagai berikut. Formasi Mamuju terdiri dari napal, kalkarenit, batu gamping, koral bersisipan tufa, dan batu pasir. Setempat terdapat konglomerat batuan gunung api Padang terdiri dari tufa, lava, dan breksi gunung api terutama bersusut leusit sampai basalt. Sebagian mika. Lereng kilometer 426 ditambah 500 pada formasi gunung api Adang. Terdapat bidang patahan bergerak 2,9 km dari lereng kilometer 426 ditambah 500. Kawasan Majene Mamuju merupakan daerah aktif gempa, terdiri vegetasi yang sudah terkonversi menjadi kebun, namun tidak ditemui permukaan pada sekitar lokasi studi. Longsoran yang sudah terjadi cukup besar dan mengancam stabilitas jalan yang ada di atas lereng. Yang keempat, analisa kelongsoran berbasis data geolistrik dan geoteknik. Berdasarkan hasil penyelidikan geolistrik diindikasikan bahwa formasi lempung pasir pada kedalaman 0 sampai 5 meter dengan nilai resistansi listrik 0 sampai 50 ohm. Hasil geoteknik mengidentifikasikan hasil yang sama, yaitu lempung pasiran dengan ketebalan hingga 5 meter dan nilai NSPT yang rendah berkisar antara 12 sampai 18. Di bawah lapisan lempung pasiran terdapat formasi tufa pada kedalaman 5 sampai 7 meter dengan nilai resistansi 50 sampai 100 ohm yang diselingi dengan batu pasir. Sementara penyelidikan geoteknik menunjukkan adanya batuan tufa setebal 2 meter, namun masih diselingi oleh batu pasir setebal 3,5 meter. Nilai NSPT batuan tufa dan batuan pasir ini sudah melebihi 60. Rembesan mata air ditemukan berdasarkan data geolistrik pada bidang kontak antara lempung pasir dan tufa lapilli. Borelog geoteknik menunjukkan kedalaman air tanah juga sekitar 3,5 meter pada bidang kontak antara lempung pasiran dan tufa. Kelongsoran terjadi pada bidang kontak antara lempung pasiran dan tufa. Yang kelima, simulasi numerik. Studi ini juga melakukan analisa kestabilan lereng untuk menentukan secara probabilitik bidang gelincir pada lereng. Simulasi dilakukan dengan menggunakan Chemical Software Slope WGeoStudio. Adapun parameter tanah yang digunakan merupakan hasil uji geser langsung. Pemodelan lereng menggunakan data topografi, data geoteknik dari sampel UDS, tanah lempung pasiran. Untuk itu, analisa bidang gelincir dilakukan dengan metode ordinary
Bishop, Janbu, dan Morgenstern Press. Dari hasil simulasi didapatkan bidang gelincir dengan safety factor lebih kecil dari 1,00 dengan radius gelincir yang berkisar antara 6 sampai 8 meter. Hasil ini mengkonfirmasi hasil dari survei geolistrik bahwa bidang gelincir terjadi pada interface antara lapisan lempung pasir dan lapisan tufa. Yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama yaitu integrasi interpretasi antara data geolistrik sebagai investigasi makro dan geoteknik Bore NSPT sebagai investigasi mikro dapat meningkatkan kehandalan analisa kelongsoran yang dibutuhkan untuk mendesain struktur penanganannya. Yang kedua, investigasi geolistrik mengidentifikasikan bahwa selain plane terdapat pada bidang kontak antara lapisan lempung pasiran dan lapisan tufa lapilli. Indikasi ini terkonfirmasi dari hasil simulasi berbasis data geoteknik Borelog NSPT dan uji lab, di mana radius bidang gelincir menyentuh bidang pertemuan antara lempung pasir dan tufa lapilli. Yang ketiga yaitu kolerasi antara nilai resistivitas batuan dan nilai NSPT secara empirik mengindikasikan bahwa resistivitas batuan rendah memiliki nilai NSPT yang rendah pula. Hanya saja kisaran nilai resistivitas batuan yang berskala 50 ohm masih kurang sensitif terhadap nilai NSPT. Hal ini menjadi bahan untuk studi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.